Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan pada setiap kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan, bersatu hati beribadah di depan hadirat-Mu. Bersama-sama siapkan hatimu, kita mendatang ke hadirat Tuhan. Dan hati mengucapkan syukur, Kau Allah yang besar Tuhan. Segala bukti nyata dalam hidup kami hanya satu nama kuasa Tuhan Yesus yang melingkupi setiap kami. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
sama-sama dengan ibu menyatakan cukup menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami, Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Segala bukti kebesaran-Mu nyata di setiap hidup kami Tuhan. Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, karena kerinduan setiap kami untuk bertemu dengan satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang tutup ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar hanya kuasa Tuhan yang dinyatakan, kuasa Tuhan yang dimuliakan pada hari ini. Anak-anak muda yang siap untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Jadi sini aja shalom. Shalom. Sekali lagi aku belum mendengar suara anak muda kata shalom. Shalom. Oke, hari ini semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Hari ini semua bersuka cita, amin. Amin. Boleh lambaikan tangan anak-anak yang bersuka cita hari ini. Boleh sebelum mulai kita tos kiri kanan bilang Happy Sunday semua. Happy Sunday. Hari ini kita mau belajar lagu baru, sama-sama belajar, amin. Yang mau belajar angkat tangan, amin. Amin. Oke. Woo. Lagu ini bercerita tentang Tuhan yang hebat, Tuhan pemenang kita. Kalau di hadapan Tuhan, semua iblis takluk. Amin. Katakan amin. Woo. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji nama-Mu lebih tinggi lagi. Woo.
Sama-sama tepuk tanganmu, come on. Kami mau bersukacita Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak karena kuasa Tuhan yang dinyatakan pada hari ini. Karena kuasa yang bangkit, amin. Amin. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Aku mau sekali lagi dari awal dengan lebih semangat lagi, amin. Amin. Mari sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari JTC PRGC. Allah bangkit bersorak, say, hey. Allah bangkit, sing it out, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Aku masih lihat anak-anak muda masih kurang semangat pada hari ini. Sorakan haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Sing, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Semua musuh dikalahkan. Serahkan musuhmu, sing it out. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan Allah. Sama-sama tepuk tangan, mohon. Hey. Allah bangkit, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Aku mau yang perempuan nyanyi duluan, say, Allah. Allah bangkit, bernyanyi. Sekarang yang pria katakan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Sama-sama semuanya. Allah bangkit, bersama-sama, mohon. Say, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Semua musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Say, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama tepuk tangan, mohon. Katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Sama-sama anak muda singirah. Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi. Ayo anak-anak muda lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bisa lebih lagi buat Tuhan, amin. Dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jadi si PRG sing it out.
kita kembali fokus lagi. Tuhan, ini hati kami Bapa yang kami persiapkan dan kami peruntukkan hari ini untuk-Mu. Tuhan yang bawa kami lebih dekat lagi. Tuhan pegang kami erat. Tuhan yang peluk kami erat hari ini Bapa. Biar kami gak kemana-mana, hanya di sisi Tuhan saja. Jesus, I caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessing. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. Come on, sing it together. I caught up in your presence, Jesus. I just wanna sit
Mari sama-sama belajar untuk buka suara. Sama-sama kita bermazmur. Kita nyanyikan mazmur untuk Tuhan. Atau sekedar bilang, Tuhan Yesus terima kasih ini aku Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ini aku hari ini datang Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ini aku hari ini datang. Tuhan Yesus terima kasih ini aku Bapa anakmu. Tuhan kami datang di hadapanmu, di kakimu Bapa. Tuhan Yesus ini aku Tuhan. Come on, anak-anak muda. Mari sama-sama buka suara untuk Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan di hidup kita yang gak pernah berhenti, bahkan dari kita bangun tidur sampai saat ini. Come on, sing it to Him. Say thank you Jesus for all that you've done. Perbuatanmu ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tuhan Yesus. Kau yang dahsyat di hidupku, Tuhan yang maha agung dan maha perkasa, Tuhan yang sama yang mengasihi aku, Tuhan yang sama masih memeluk aku sampai saat ini. Bahkan ketika aku jauh Tuhan, Tuhan ada. Bahkan ketika aku jauh, Tuhan yang tarik aku dekat lagi. Mari sama-sama kita buat komitmen baru. Mungkin kita yang sekarang ini sudah mulai jauh. Sama-sama buat komitmen, Tuhan aku mau dekat lagi sama Tuhan hari ini. Untuk hari ini dan seterusnya Tuhan, aku mau dekat lagi dengan Tuhan. Yes, Jesus. I'm coming back to you. Yes, Lord, I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Yes, and it's all about you. Ooh, I'm coming back to the heart of yes, to worship you. 'Cause it's all about you. Yes, it's all about you. For the things I've made it when it's all about you. Mari jemaat sendiri kita nyanyikan. I'm coming back to yes, it's all about Him. It's all about you, Jesus. Yes, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of ini kami Bapa yang kembali. Ini anak-anak mudamu yang kembali di hadapanmu Bapa hari ini. Karena ini semua tentang Engkau Bapa, bukan tentang kami. Ini semua tentang Tuhan Yesus. When it's all about you, it's all about you. Come on, sing it. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Jesus. For the things I've made it when it's all about you.
merasakan hadirat-Mu ya Tuhan tengah-tengah kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan bila hari ini Engkau masih memberikan kami sebuah kesempatan ya Tuhan. Untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Bila sebentar lagi ya Tuhan kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, Kau urapi mulut dan bibir hamba-Mu ya Tuhan. Bila hari ini Tuhan kami boleh sama-sama belajar ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Kau memberikan kefokusan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk. Iya. Halo, shalom semuanya. Shalom. Iya, aku kenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama aku Michelle. Terus juga umur aku 20 tahun. Terus juga aku pelayanan di sini sebagai pendoa syafaat gitu. Terus aku baru pertama kali juga nih aku sharing di sini. Jadi thank you banget atas kesempatannya buat Kakak Felix dan yang lain juga. Thank you. Oke, jadi hari ini temanya adalah A Life of Holiness atau bahasa Indonesianya adalah hidup dalam kekudusan. Nah, sebelum kita masuk sharingnya hari ini, aku mau nanya dulu nih teman-teman. Menurut kalian hidup kudus itu susah atau gampang sih? Coba kalau misalnya yang dianggap susah, boleh angkat tangan coba. Angkat tangan aja teman-teman. Wah semua, hampir semua deh kayaknya, iya. Bahkan menurut aku juga sampai saat ini, bukan sampai saat ini, hidup kudus memang sulit aku ngakuin. Aku bahkan dulu ingat banget ketika aku baru masuk pelayanan, aku bahkan bukan dipaksa ya, maksudnya diminta untuk saat teduh bahkan 5-10 pasal waktu itu. Terus aku sampai mabok, jujur dulu itu sampai pusing gitu lah, sampai kayak rasanya mata ngantuk gitu baca firman Tuhan, kayak rada ya begitulah. Tapi hari ini bukan berarti kalau sulit untuk hidup kudus bukan berarti kita gak bisa hidup kudus ya teman-teman. Mungkin karena kita belum ngerti aja sebenarnya hidup kudus itu apa sih. Bagi Tuhan tuh apa? Apa sih tujuannya? Apa sih sebenarnya maunya Tuhan tentang hidup kudus ini gitu? Apa alasannya supaya kita hidup kudus? Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Karena aku sharing tentang ini bukan berarti hidupku udah paling kudus, hidupku udah paling suci. Wah enggak teman-teman. Aku masih manusia biasa yang kayak teman-teman semua di sini. Yang pastinya bisa buat kesalahan, yang pastinya bisa buat dosa. Jadi hari ini kita belajar bareng-bareng aja tentang hidup kudus. Oke, boleh tolong di next slide. Jadi yang pertama, hidup kudus adalah dipisahkan dari dunia. Karena kita tinggal di dunia bukan berarti kita dipisahkan dari dunia, harus kita mengasingkan diri di suatu tempat. Terus kita harus melakukan petapa, terus habis itu kita fokusnya cuman ke Tuhan. Pokoknya saat teduh terus, hubungan terus sama Tuhan. Kita gak boleh berbaur sama orang lain, gak gitu teman-teman. Maksudnya adalah gini, kita baca dulu bersama-sama di Roma 12 ayat 2. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bahkan dikatakan di kalimat pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya adalah ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu mungkin apa hal yang dianggap wajar, tanda kutip wajar, oleh dunia, kita harus tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Jadi kita tidak asal-asalan dalam hidup di dunia ini, maksudnya kita tidak mudah dalam mengikuti arus. Meskipun lebih mudah dalam mengikuti arus daripada melawan arus ya teman-teman ya. Karena kita harus melawan kedagingan kita sendiri gitu. Tapi di sini katakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita bisa melakukan pembaruan budi caranya dengan satu-satunya yaitu adalah membaca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan tiap hari gitu teman-teman. Karena ketika kita cuma datang hari Minggu sekedar untuk ibadah, dengerin sharing hari ini lalu pulang, tapi kalian pulang gak ada hubungan intim sama Tuhan, lalu kalian gak baca Alkitab tiap hari, gimana kalian bisa tahu bahwa apa maunya Tuhan, apa yang menjadi janji-janjinya Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan.
Nah, jadi bahkan dikatakan di sini sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita tahu nih apa yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan, apa perintah Tuhan, bagaimana janji Tuhan, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, arti dari hidup kudus adalah dipisahkan dari kedagingan. Nah, bukan berarti kita manusia udah gak bisa berbuat dosa. Atau maksudnya bukan berarti kita manusia tuh gak bisa jatuh dalam kesalahan. Enggak teman-teman, maksudnya adalah gini, ketika kita dipisahkan dari kedagingan, ketika manusia-manusia kudus ini, kita hidup kudus, kita jatuh dalam dosa atau jatuh dalam kesalahan, kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Kita cepat bangkit lalu minta ampun sama Tuhan. Kalau hari ini kamu jatuh ke dosa 5 kali, maka kamu akan bangkit 5 kali. Karena begini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga saat Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus bangkit mati di kayu salib, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus ini dalam diri kita yang berfungsi untuk menolong kita, yang membantu kita, yang mengingatkan kita untuk menuju ke jalan yang benar. Jadi kalau misalnya kita sering menghindari Roh Kudus gini, kita sering mengabaikan Roh Kudus ini, terus kita masih sering kompromi sama dosa, makanya dikatakan bahwa jangan kompromi dengan dosa. Jangan karena tekanan dari teman-teman atau tekanan dari lingkungan, jangan karena kalian terpaksa lalu kalian melakukan dosa itu. Karena dosa itu akan terus berulang teman-teman. Karena dosa ini sifatnya adalah mengikat, kita akan jatuh ke dalam dosa yang sama lagi dan lagi gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan, karena kalian sudah menganggapnya, ah ya udahlah Tuhan ini dosa, gak apa-apa lah sekali gitu. Habis itu gue minta ampun sama Tuhan. Karena gini, ketika kita sudah keterikatan dengan dosa, caranya adalah bukan hanya kita minta ampun terus sama Tuhan, terus habis itu kita gak ngelakuin apa-apa, salah teman-teman. Kita harus ada langkah awal dari diri kita juga. Caranya adalah gini, misalnya kalian ada terjerat misalnya pornografi gitu. Nah ketika kalian terjerat dengan hukum pornografi ini, maka kalian akan menjauhkan handphone kalian dari, maksudnya nggak apa-apa main handphone, cuman maksudnya kalau lagi sendiri kalian nggak akan pegang handphone itu mungkin, atau enggak kalian alihkan fokus kalian yang ke yang lain lah gitu. Jadi sama-sama mereka mengalihkan dengan kegiatan yang lain gitu. Nah bahkan dikatakan di sini Matius 26 ayat 41, mari kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dikatakan bahwa di kalimat pertama berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi di sini bukan hanya orang yang hidupnya belum kudus aja, tapi buat teman-teman yang saat ini hidupnya sudah kudus, yaitu bagus. Tapi dikatakan bahwa tetap berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi kita diminta oleh Tuhan untuk terus berjaga-jaga, jangan sampai kendor kekudusan kita, jangan sampai kita tergiur dengan dosa, jangan sampai kita keterikatan dengan dosa. Untuk itu kita semua perlu untuk hidup kudus teman-teman, supaya kita jangan jatuh ke dalam percobaan, bahwa dikatakan di sini. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu kita manusia lebih mudah dalam mengikuti kedagingan diri sendiri, lebih mudah dalam mengikuti kehendak diri sendiri daripada kehendaknya Tuhan gitu. Tapi kita harus paham satu hal, bahwa konsekuensi dari dosa ini ialah maut teman-teman. Jadi maut, bahkan dosa ini yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang saat ini hidup kudus, ya maka terus jaga hidup kudus itu. Hal-hal yang berbau kedagingan tuh memang enak gitu ya, maksudnya lebih mudah mengikuti kedagingan diri sendiri. Tetapi ketika kita hidup kudus, kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu benar-benar enak seterusnya. Damai sejahtera ada di dalam hidup kita, bahkan kita mengikuti rencananya Tuhan, sama aja begitu. Ketika kita hidup di dosa, emang awalnya enak, tapi di akhirnya itu menuju maut teman-teman. Bahkan kita merasa mungkin rasa bersalah atau merasa gak ada damai sejahtera. Nah itu karena dosa itu teman-teman. Nah selanjutnya adalah hidup kudus, artinya merupakan hidup benar. Hidup benar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jadi bukan hanya sekedar hari Minggu atau misalnya dengan siapa gitu, dengan sekedar kakak-kakak di sini, bukan. Tapi benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu setiap harinya. Dimanapun, kapanpun, siapapun, dan dengan lingkungan dimanapun kita berada gitu. Karena orang yang hidupnya kudus kelihatan teman-teman. Kalian coba lihat dari buah-buah rohnya gitu. Kalau misalnya orang itu ngaku gue hidup kudus, gue kenal Tuhan. Terus kalau misalnya lu perhatiin sering
ngomong kasar, terus ngomong hal-hal yang berbau ngejelekin orang lain, atau misalnya dia suka marah-marah. Nah, nggak mungkin dong ya. Jadi oleh karena itu kita memang harus menjaga kudusan kita dari atas, dari mata, maksudnya dari mata sampai bawah kaki. Bahkan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu juga harus diperhatiin teman-teman. Apa yang kita, lagu-lagu yang kita dengar, terus mulut apa yang harus kita ucapkan, apakah itu ucapan berkat atau ucapkan yang hal-hal yang menjelekkan orang lain gitu. Oleh karena itu teman-teman, karena kita harus tahu pertama-tama identitas diri kita kepada Tuhan itu apa. Boleh tolong di next slide? Nah iya. Jadi kita harus tahu pertama-tama adalah identitas diri. Jadi identitas diri kita itu pada zaman dulu, bukan? Nah ini di sebelah kanan aku ya. Ini kalau zaman dulu nih penebusan dosa dilakukan dengan cara membawa kurban. Disembelih, dibakar, terus dibawa di hadapan Tuhan, baru mereka disucikan, baru mereka dikuduskan. Nah bahkan pada waktu itu ketika imam-imam masuk ke baitnya Tuhan, baitnya Tuhan benar. Nah mereka ini kalau misalnya ketemu ada kesalahan atau dosa sedikit pun, sekecil apapun, dia bisa mati teman-teman. Jadi maka dari itu waktu itu diceritakan kalau kalian baca di perjanjian lama, imam-imam tuh dikasih kerincing di kakinya supaya ketika mereka masuk nih ada bunyinya. Jadi kalau mereka semisal nggak ada bunyinya lagi ya tandanya sudah tidak bernyawa gitu ya. Terus makanya ditarik dari luar. Seperti itu. Jadi pada zaman dulu memang tidak semua orang bisa masuk ke baitnya Tuhan gitu. Harus benar-benar yang suci, harus benar-benar yang kudus. Oleh karena itu Tuhan itu identitasnya adalah kudus. Bahkan dikatakan di Alkitab, sebab akulah kudus, kuduslah kamu. Kebalik. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah bahkan dikatakan seperti itu. Jadi ini merupakan perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat dunia ini semakin penuh dengan dosa, dunia ini semakin jahat. Nah Tuhan Yesus itu baik sama kita semua. Jadi dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menebus kita semua. Jadi dengan darahnya yang mahal kita sudah ditebus, kita sudah disucikan. Jadi yang tadinya kita menjadi budak dosa, yang tadinya kita penuh dengan dosa, kita diperbarui lagi, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Ketika kita otomatis dulu, kalau gak ada tebusan itu kita otomatis masuk neraka, sekarang kita sudah ditebus, kita bisa masuk ke surga. Jadi kita harus sama-sama kita menjaga kekudusan. Karena ketika kita hidup kudus di hadapannya Tuhan, sama aja kita sedang membiarkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di Ibrani 12 ayat 14, boleh tolong di next slide. Ya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahkan di sini tertulis kejarlah kekudusan. Jadi bukan berarti hari ini kita ambil komitmen sama Tuhan untuk hidup kudus, terus habis itu besoknya kita nggak ngelakuin apa-apa, salah teman-teman. Jadi step pertama itu mulai dari diri kita sendiri. Kejar, itu adalah step pertama kita. Kita mulai untuk membaca Alkitab tiap hari. Nah step pertama ini adalah ya mulailah kalian baca, buka gitu. Ya setiap hari satu pasal, mulai dikit gitu. Yang penting direnungkan, yang penting dapat rema. Jangan lupa juga untuk diterapkan kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan di sini tertulis bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi bukan berarti hidup kudus itu supaya kita masuk ke surga. Enggak teman-teman. Bukan berarti juga kita hidup kudus supaya apa yang kita mau dijawab sama Tuhan. Apa yang kita doakan itu dijawab sama Tuhan. Bukan berarti gitu juga. Dan bukan berarti hidup kudus itu hanya to-do list mata sebenarnya. Kayak cuman perintah apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang gak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Enggak teman-teman. Hidup kudus ini berbicara tentang respon hati kita kepada Tuhan. Nah tapi kita dalam menjaga kehidupan kudus kita tentunya kita juga perlu untuk hati-hati dalam pergaulan. Sebab dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi aku tidak melarang kita untuk berteman dengan siapa aja gitu, aku gak ngelarang. Maksudnya kita bolehlah berteman dengan siapapun, tapi hati-hati dalam pergaulannya kita. Hati-hati dalam teman dekat kita. Karena bergaul ini sama berteman itu beda. Bergaul berbicara tentang bagaimana kita menghabiskan banyak waktu kepada siapa.
Nah, terus kita cerita, kita cari solusi. Nah, kita biasanya ceritanya ke pergaulan itu. Nah, kalau teman, kita harus berteman dengan semua orang itu nggak apa-apa, itu wajar. Nah, jangan sampai malahan kita bergaul dengan orang-orang yang misalnya dia suka ngerokok, dia suka nge-clubbing, lalu dia suka ngomong kata-kata kasar, maka kita bisa malahan terikut dengan mereka. Yang tadinya harusnya kita mengajak mereka untuk hidup kudus, yang harusnya kita mengajak mereka untuk menuju jalan Tuhan yang benar, malah kita yang ikut terseret dengan mereka. Oleh karena itu pentingnya pergaulan, memilih-milih pergaulan. Dan aku juga sudah tertanam di dalam Cool. Jadi apalagi di sini Cool GC kan banyak ya. Buat kalian yang belum dapat Cool, ya coba daftar gitu teman-teman. Karena Cool ini penting banget buat kita bisa saling jaga kudusan, maksudnya kita bareng-bareng lah jaga kudusan, kita cerita, kita saling menguatkan gitu. Dan respon alasan dari kita harus hidup kudus adalah karena kita mengasihi Tuhan. Ini adalah sebagai wujud respon kita kepada Tuhan, kayak yang tadi aku bilang gitu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan secara otomatis kita hidup kudus. Sebenarnya bukan Tuhan yang untung gitu, malahan kita yang untung. Karena apa? Ketika kita hidup kudus, artinya kita berjalan penuh dengan Tuhan gitu. Kita berserah penuh dengan Tuhan. Dan rencana-rencana Tuhan sudah ditetapkan. Kalau kita hidup kudus itu akan semuanya terjadi teman-teman. Kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak tahu rencana Tuhan kayak apa. Kita berjalan sendiri. Karena rencana Tuhan sudah ditetapkan, bahkan sebelum kita lahir masing-masing orang ada pasti. Oleh karena itu teman-teman, pentingnya bahwa kita menjaga kekudusan. Dan kita hari ini akan belajar dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Ini kita nggak usah baca satu-satu karena waktunya mungkin nggak cukup. Tapi teman-teman boleh baca setelah selesai ibadah ini gitu. Nah, jadi aku akan ceritain secara ringkasnya aja, garis besar ceritanya. Jadi pada waktu itu di kerajaan Babel, Raja Yehuda waktu itu sedang mencari lowongan untuk pegawai istana. Nah, dia ini mencari di ayat 4 dikatakan yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kastim. Nah, jadi dia ini mencari anak-anak muda yang berpendidikan, yang cakap, nah dikumpulin semua jadi satu. Nah, ketika itu ada 4 di antara lainnya, di antara semua orang ada 4 namanya, yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ketika itu mereka dikumpulkan, mereka dikasih santapan raja dan minuman anggur. Akan tetapi di ayat 8 dikatakan bahwa Daniel bertetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego nih gak mau nih makan makanan raja. Dia maunya cuma makan sayur sama air putih doang. Terus habis itu dia ngomong ke pemimpin pegawai istananya. Tapi pastinya takut dong ya pemimpinnya itu. Kekhawatiran kalau misalnya tubuhnya mereka itu akan lebih kecil dibanding tubuh-tubuh anak muda lainnya. Takutnya gak lebih sehat nih daripada anak-anak muda lainnya. Terus dia diomelin raja gitu takutnya. Terus akhirnya kata Daniel kayak, ya udah lu coba deh awasin kita selama 10 hari gimana coba. Dan setelah 10 hari malahan justru tubuh mereka ketika dilihat itu lebih besar dibanding anak-anak muda yang lainnya. Bahkan dikatakan di ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Bahkan kepada keempat orang itu Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian. Terus akhirnya tiba nih waktunya raja interview sama anak-anak muda. Diajak ngobrol satu persatu, diajak ngobrol. Terus habis itu dan masuk nih 4 orang tadi yang mereka jaga kudusan. Si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Nah, bahkan di ayat 20 dikatakan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bahkan dikatakan di sini bahwa mereka 10 kali cerdas, 10 kali lebih cerdas
dibanding manusia lainnya, dibanding anak-anak muda yang lainnya. Ya padahal sama-sama cakapnya, sama-sama berpendidikannya. Berarti dari sini kita belajar bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa aja. Mereka disajikan santapan raja, mereka dikasih minuman anggur, mereka bisa aja memilih untuk makan dan minum dari raja. Dan mereka tidak memilih hal tersebut, malah mereka jaga kudusan. Apalagi masakan istana pasti enak-enak ya. Terus udah gitu bahan-bahannya juga pasti berkualitas punya, nggak mungkin nggak enak nggak sih kayak makanan raja gitu kan. Terus dari situ sampai mereka memilih untuk hidup kudus dan Tuhan tahu akan hal itu. Tuhan tahu apa yang menjadi permohonan mereka karena mereka kan mau jadi pegawai istana kan. Nah Tuhan bahkan memberikan 10 kali lipat daripada orang-orang dunia. Dan Tuhan ini rencananya sangat luar biasa teman-teman. Dia akan membawa kita step by step naik demi satu. Bahkan kalau di ayat 17 tadi dikatakan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah Daniel ini kalau kalian baca di pasal 2-nya, Daniel yang menerjemahkan mimpi Nebukadnezar pada waktu itu. Jadi Tuhan ini sedang mempersiapkan si Daniel, Tuhan sedang memperbarui Daniel sebelum dia menerjemahkan mimpi dari si Raja Nebukadnezar. Artinya adalah ketika kita hidup kudus, Tuhan itu tidak pernah tinggal diem. Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya jatuh dalam sebuah masalah. Maksudnya Tuhan pasti mempunyai rencananya sendiri lah gitu. Kalaupun hari ini kita masih ada masalah, Tuhan pasti memiliki prosesnya sendiri. Dan Tuhan, kalian akan melihat tujuan Tuhan itu apa gitu. Oke, jadi aku akan tutup dengan kesaksian. Jadi pada waktu itu aku memilih untuk masuk PTN. Karena aku orangnya mungkin pede banget ya, kayaknya pasti masuk nih gue jalur tes. Kayak gue pede banget gitu, jadi gue gak ada plan B sama sekali, gue gak ada planning sama sekali kalau gue gak masuk gimana, akhirnya gue gak tahu. Terus akhirnya ya udah bener, ternyata gue gak jadi masuk, bukan gak jadi, gak bisa masuk. Terus habis itu ya udah akhirnya gue bingung tuh, mulai kebingungan gue harus gimana nih masuk kuliah apa, maksudnya harus swasta kah atau gue harus gap year atau gimana. Terus akhirnya gue doa sama Tuhan, Tuhan gue bingung mau masuk kuliah mana gitu, apa yang harus gue lakukan lah gitu. Tapi gue gak tinggal diam ya, setelah gue doa seperti itu gue mulai mencari-cari kampus swasta yang lainnya gitu. Dan gue keterima di beberapa kampus, cuman emang biasa lah ya kalau misalnya orang-orang yang masuk kampus di awal, tes dari awal tuh biasanya potongannya lebih besar. Nah kalau kita yang masuknya akhir-akhir, orang-orang udah pada mau masuk, terus kita baru mau daftar, nah itu potongannya biasanya kecil, kayak susah lah gitu. Nah akhirnya kayak aku daftar beberapa, malah ternyata puji Tuhan masuk Untar gitu teman-teman. Puji Tuhan masuk Untar jurusan ilmu komunikasi. Padahal kalau dibandingin potongannya paling kecil di antara yang lain, harganya juga paling mahal di antara yang lain. Tapi akhirnya memutuskan untuk masuk ke Untar gitu. Karena gini, padahal pada waktu itu adikku juga masuk SMP, apalagi penabur. Itu harganya juga sama-sama lumayan ya, jadi lumayan bingung lah pada saat itu sebenarnya mau masuk kampus mana. Tapi akhirnya udah masuk ke Untar, ya puji Tuhan bisa masuk gitu. Tuhan ternyata dengar doa gue gitu. Ya meskipun tidak sesuai dengan rencana, tapi ya gue percaya aja sama rencana Tuhan gitu. Nah, dan setelah itu gue mulai semester 1, semester 2 udah. Gue mulai berpikir bahwa ilmu komunikasi ini membutuhkan mata kuliahnya nih uang ya. Maksudnya tugas-tugasnya itu membutuhkan banyak uang. Nah akhirnya ya udah gue coba nyari kerja. Kayak gue ngomong sama Tuhan, Tuhan gue pengen kerja nih. Kan gak mungkin dong ya gue nambah beban, orang tua udah bayar kuliah mahal-mahal gitu. Masa gue minta uang lebih lagi sama orang tua gitu. Terus akhirnya ya puji Tuhan gue nyari nih barista waktu itu. Gue minta yang pertama itu kalau bisa waktunya fleksibel karena gue kuliah pagi. Kuliahnya bukan kelas karyawan, maksudnya kelas reguler biasa gitu ya. Yang kedua gue minta semoga ya deket dari rumah lah Tuhan. Karena gue udah males gitu jujur aja
ke kampus jauh ya, masa tempat kerja juga jauh, kayak lumayan membuang energi dan ongkos ya gitu. Terus yang ketiga gue minta ya semoga ya itu menyesuaikan lah ya kalau gaji mah. Terus kalau teman kerja baik, bos baik, ya udah gitu, gue doa semua bawa ke Tuhan gitu. Dan pada waktu itu puji Tuhan, gue keterima malah yang di paling dekat di Spring Hill. Gue keterima di paling dekat, padahal gue sebelumnya gue udah daftar tuh yang gak deket-deket amat, ya lumayan lah, tapi kayak di Sunter, Pademangan, udah gue daftarin semua. Tapi malah gak keterima, tapi puji Tuhan gue keterimanya yang di Spring Hill malahan. Yang lebih deket maksudnya dibanding yang gue lamar-lamar sebelumnya gitu. Dan ketika itu gue belajar gitu bahwa rencana Tuhan tuh memang gak bisa dipikir oleh manusia kadang. Kayak kalau misalnya gue gak masuk Untar atau gue masuk swasta, ini gue berpikir ya. Kayak gue kalau misalnya gue bisa masuk PTN gitu. Gue belum tentu bisa sambil kerja karena pasti gue sibuk sama kuliah. Kayak soalnya nih di Untar, dia nih cuman ada kelas 3 hari doang. Kelasnya cuma di 3 hari, udah gitu 1 hari sampai siang, udah selebihnya siang bebas lu mau kemana aja ya udah. Nah, jadi ya puji Tuhan gitu gue bisa masuk ke Untar, gue bisa dapat kerjaan, itu semua karena berkatnya Tuhan. Gue bersyukur akan hal itu. Jadi dengan kita menjaga kekudusan, itu ada rencana-rencana Tuhan yang sudah ditetapkan. Kita tinggal percaya aja sama Tuhan. Karena meskipun ada masalah, ya kan kita berjalan bersama Tuhan, kita serahkan aja semua ke Tuhan gitu. Dan kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita bagaimana, ini itu, karena kita nggak mungkin bisa melihat masa depan ya, tapi kita percaya aja sama masa depannya Tuhan. Karena masa depan Tuhan ialah bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Itu teman-teman. Boleh aku undang untuk tim PBW maju ke depan? Yuk sama-sama teman-teman kita boleh bangkit berdiri. Kita hari ini mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Bila di waktu ini kita pakai sama-sama untuk renungkan kembali hubungan kita sama Tuhan. Yuk teman-teman. Mari sama-sama kita berdoa. Biarlah hari ini ya, yuk teman-teman kita boleh sadar bahwa hidup kekudusan itu penting. Bahwa hidup kudus itu adalah sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan mulai hari ini kita mau mulai kudus yuk teman-teman. Jaga tubuh ini, jaga dari atas sampai bawah karena Tuhan mau memakai setiap kita. Tujuan akhir dari kekudusan adalah Tuhan memakai setiap kita. Kalau kita gak hidup kudus, gimana kita bisa tahu? Maksudnya gimana Tuhan mau memakai kita? Sama-sama kita berdoa ya teman-teman, masing-masing pribadi kepada Tuhan karena waktunya gak banyak. Tapi biarlah di waktu ini kita sama-sama sepakat sama Tuhan. Coba Tuhan, kalau yang saat ini kamu merasa kamu udah hidup kudus, ya coba tanya sama Tuhan, Tuhan selidiki hati gue, Tuhan selidiki hati aku. Biar siapa tahu ada kesalahan yang Tuhan ingatkan, siapa tahu ada dosa yang Tuhan ingatkan. Lalu cepat-cepat minta ampun sama Tuhan hari ini. Jangan ada simpan dosa ya teman-teman. Karena Tuhan udah menebus kita semua. Kita harus jaga kekudusan kita sendiri teman-teman. Terima kasih Tuhan.
merasa jauh dari Tuhan. Yuk sama-sama balik kembali sama Tuhan. Gak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan begitu mengasihi kita semua, dan kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosamu. Jadi jangan malu, yuk teman-teman tetap minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kamu. Jesus love you. Mari sama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat teman-teman hari ini yang mau ambil komitmen untuk jaga kudusan, hidup dalam kudusan, Tuhan, gue mau memulai hal yang baru ya Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu ya teman-teman. Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, mereka yang mau ngambil keputusan ya Tuhan untuk menjaga kekudusan. Mereka mau memulai dalam hidup dalam kudusan ya Tuhan. Kayak percaya Tuhan, Kau yang memampukan setiap mereka ya Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang mensucikan ya Tuhan hati setiap kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kayak percaya ya Tuhan, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab masa depan-Mu ya Tuhan cerah penuh harapan ya Tuhan. Kayak percaya ya Tuhan, ketika kami berjalan dengan-Mu ya Tuhan, tidak ada ya Tuhan kata sia-sia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini ya Tuhan kami boleh belajar bersama-sama ya Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh ucap syukur, biarlah setiap firman yang ditabur ya Tuhan tidak pernah sia-sia, tetapi kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara terus kepada setiap kami ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, semua diberkati oleh firman Kak Michelle, amin. Boleh kita kedua jempol kita angkat Kak Michelle. Saya bilang thank you Kak Michelle atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, GTC PRJ sangat rindu menyambut jiwa-jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir di GTC PRJ, boleh lambaikan tanganmu. Biar tim Asher untuk membantu kalian, menyambut kalian. Ada? Oh, ada di sebelah. Oh, ada di depan. Shalom. Shalom. Mungkin tim Asher boleh dibantu, boleh lambaikan tangannya lagi. Nah, minggu depan datang lagi ya. Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Baik. Baik, minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Boleh disiapkan uang persembahannya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan secara cashless atau transfer, boleh di-scan barcode di depan bangku kalian atau mungkin barcode di depan. Dan pastikan penerimanya adalah JTC PRJ. Dan bagi teman-teman yang memberikan secara cash, boleh disimpan dulu, nanti kotak coklat di pintu keluar di belakang. Baik, sebelum memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa sampai siang hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang Kau taburkan pada hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu kami tak berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman semua. Selagi memberikan persembahan, aku undang untuk tim announcer untuk memberikan pengumuman. Boleh kasih tepuk tangan tim announcer. Shalom teman-teman. Oh iya, tadi kalian udah pada dengar ya firman Tuhan hari ini yang udah dibawain sama Michelle. Thank you Michelle buat firman Tuhannya hari ini. Kita jadi sama-sama belajar untuk kembali kita berbalik sama Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusan. Nextnya. Nah, aku dan Riri hari ini mau kasih tahu pengumuman untuk minggu depan. Nah, kita minggu depan ada ibadah dengan tema Serving Others di jam 9 dan jam 11:30. Jadi jangan lupa datang dan ajak teman kalian ya. Oke, selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita ada Instagram @gtcprj. Buat kalian yang belum follow, boleh di-follow Instagram kita, biar kalian gak ketinggalan nih info-info penting dan juga info-info terbaru dari GTC. Boleh juga dipencet link tree-nya, dan dia kalau dipencet ada ini, next-nya. Nah, ada player request dan praise report. Buat kalian yang mau didoain atau mau kasih kesaksian, kalian bisa klik praise report atau player request. Selanjutnya kita juga open recruitment. Buat kalian yang rindu ingin melayani, boleh banget kalian join pelayanan di GTC, yaitu ada bidang musik, host team, WL singer, announcer, pendoa, dan juga dancer lagi open audisi nih teman-teman. Kita mau tampilin nih cuplikannya buat info selengkapnya. Shalom teman-teman semuanya. Aku mau ngabarin nih kalau JTC Dancer akan ada open audition. Nah, buat kalian yang memiliki kerinduan untuk pelayanan di bidang menari seperti hip hop, kontem, ballet, dan sebagainya yang ingin disalurkan untuk memuji dan menyembah Tuhan, boleh banget untuk join ya. JTC Dancer sangat terbuka untuk perempuan ataupun laki-laki. Nah, catat tanggalnya nih guys. Audisi akan diselenggarakan di hari Sabtu 1 Juli 2023 di ruangan JTC ini ya. For more information, bisa menghubungi nomor di bawah ini atau bisa juga langsung DM IG kami di JTC PRJ atau JTC Dancer. So, tunggu apa lagi? Yuk, langsung daftar dan jadi bagian dari JTC Dancer. We'll see you at the auditions day, Dancer. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut audisi dancer, kalian bisa, kalau mau nanya-nanya bisa langsung nanya ke kakak dancer yang ada di belakang atau nanya ke meja admin. Dan selanjutnya kalau kalian yang mau join Cool atau rindu punya komunitas Cool, kalian bisa nih join Cool dengan cara kalian klik link tree yang ada di IGGC, atau kalian kalau mau nanya-nanya dulu bisa nanya ke kakak-kakak Asher atau ke aku atau ke Riri juga bisa. Oke, sekian pengumuman dari aku dan Riri. Thank you and God bless. Oke teman-teman, sebentar lagi kita ingin pulang. Sebelumnya aku undang setiap kita untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Michelle yang telah menyampaikan firman-Mu. Teman-teman, mari angkat tangan kita ke Michelle. Tuhan, Kau berkati Michelle dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan. Berikan ia selalu kesehatan, berkati untuk kuliahnya, untuk pekerjaannya ya Tuhan. Untuk keluarganya juga selalu dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Kau jadikan Michelle perpanjangan tangan-Mu dimanapun ia berada ya Tuhan. Ia boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk koordinator GC, untuk Kojos dan juga Kofrans. Biar Engkau yang pakai Kojos dan Kofrans ya Tuhan. Untuk memimpin GTC ya Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang, Gembala CK7, Paniko dan Dr. Yanto ya Tuhan. Biar Engkau yang pakai hamba-Mu semakin luar biasa lagi ya Tuhan. Dan menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Berkati untuk pelayanan mereka, untuk keluarganya ya Tuhan, untuk kesehatan mereka juga. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, untuk Indonesia ya Tuhan. Indonesia selalu dalam perlindungan tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk pemilu nanti di tahun 2024. Biar kiranya pemilu boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Setiap presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu semua hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Akan ada penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan. Kau curahkan roh pertobatan ya Tuhan bagi setiap anak-anak muda di Indonesia. Dan sebentar lagi kalau kami ingin pulang, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya.
Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya katakan, amin. Baik teman-teman semua, terkhusus untuk hari ini aku persilakan untuk semua baris untuk keluar semuanya. Happy Sunday semua, see you next week.